Kedua, rukunnya tadi yaitu kita melakukan tawaf. Ya, tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Kenapa harus 7 kali putaran? Yaitu yang dicontohkan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, yaitu. Makanya Islam itu ada faktor ketaatan. Qul atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul di An-Nisa itu. Wa ulil amri minkum, dan taatlah pada pimpinan. Ketika bicara wa ulil amri minkum tidak ada atiunya. Ayatnya itu ngoten. Kenapa begitu Ustaz? Berarti kalau tidak larangan masih berlangsung. Larangan ihram tadi itu kurang lebih 5 jam dari dari Madinah ke Mekah naik bis. Itu sudah luar biasa riyadhahnya. Ya karena Allah kita melakukan seperti itu. Ya. Kain ihram itu cuma 2 helai atas dan bawah. Nggak boleh berjahit, nggak boleh pakai celana dalam. Ya apa Ustaz gak gelundang-gelunding itu? Ya wis dirasakan kita lillah ya. Karena Allah dah wis nggak masalah. Beberapa jam ini rasanya rada isis. Biasa gak tahu gak gawe, ini gak gawe. Ya memang begitu. Ya apa Ustaz beli online itu saran saya ya jangan. Wis sekali-kali disempurnakan. Ya memang seperti ini Rasulullah SAW. Kadang jual di online itu kita tidak tahu kalau bikinnya juga ada jahitan segala macam nantinya. Habis selesai di hotel, masuk ke Masjidil Haram ya, memulainya menghadap Hajar Aswad, memulai tawafnya. Lalu mengecupnya kalau bisa, kalau sekarang kemungkinan tidak bisa, apalagi mendekati Ramadan ini ya. Mendekatinya saja kalau di tawaf pertama jangan ya, karena bisa mengurangi putaran tawaf 7 kali itu tidak sempurna ya. Beda dengan tawaf sunnah setelah itu monggo silakan. Ka'bah dikeloni atau silakan. Ngidek-ngidek di kisuannya tidak apa-apa. Tapi kalau pertama ini wis ikuti mutawif ya. Biasanya di tengah-tengah. Ya, tidak terlalu melambung jauh ya. Juga tidak terlalu mendekat. Jadi sedengan lah. Tidak terlalu lama juga putarannya. Kemudian sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim itu kita menghadap Hajar Aswad. Kemudian berjalan menuju Ka'bah, mendahulukan kaki kanan, ya, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita, berlari yang kecil sebanyak 3 kali putaran dan sebanyak 4 kali putaran untuk jamaah pria. Kemudian berjalan biasa 7 kali putaran. Jadi ibu-ibu sekalian nggak usah bingung nanti waduh bapak-bapak isok lari kecil ya, kok aku ditinggal ya apa Ustaz? Nggak mungkin di sana isok buanter koyok Rosi buanter, tidak bisa karena buahnya lautan manusia mesti gandolan kecekele ya, paling ngincik tok begini untuk syaratnya lari-lari kecil begitu ya. Kemudian nah ini seperti ini gambarannya. Kalau lihat seragamnya ini seragam haji ya. Ini ya, ada Hajar Aswad melambaikan tangan, jadi tidak bisa sampai merapat ke sisi Ka'bah sini. Nah ini Hajar Aswadnya dijaga askarnya. Antara Hajar Aswad dengan sini ini multazam ya. Ini makom yang mustajabah. Barang siapa yang bisa di sini ya berdoa sesuai dengan hajat masing-masing itu luar biasa, pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian nah ini posisinya, dan saya agak nanti supaya sambil menunjukkan soalnya. Nah ini memulai sini putaran pertama ya, kemudian 1 kali gitu nyampe di Hijr Ismail ini. Hijr Ismail ini bangunan dari Ka'bah sebetulnya, tempat dulu Ismail membantu ayahnya Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah ini rumah pertama yang dibangun di muka bumi. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi ini memang bangunan pertama di muka bumi. Siapa yang bikin ini? Ada sebagian riwayat malaikat ya, yang membuat ini, kemudian diteruskan Nabi Adam dan ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim tidak bangun ini. Bahasanya itu wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Jadi yarfa'u itu yarfa'u itu meninggikan. Ya. Jadi bangun, maka pintunya ini kan agak tinggi begitu. Ya. Putaran sampai sini lagi, putaran kedua, putar 1 lagi.
Kemudian tambah lagi putaran ketiga dan seterusnya sampai putaran ke-7. Ini ada makom Ibrahim, lurusannya pintu Ka'bah. Itu tempat dulu ada pijakan, ada batu ya. Itu ada telapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di dalam sini. Jadi makom Ibrahim bukan makam Nabi Ibrahim, tapi itu tempat atau batu tempat dulu beliau berpijak. Kemudian dalam perjalanan dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi semacam ini. Setelah sampai di Rukun Yamani lalu menyentuh atau memberi isyarat tanpa mengecupnya sambil membaca Allahu Akbar. Jadi Rukun Yamani tadi yang saya sampaikan di sini sebelum ke Hajar Aswad putarannya. Jadi ini Hijr Ismail, nah ini di Rukun Yamani di sini. Pokoknya putaran yang sebelum ke Hajar Aswad. Itu kita berdoa beda soalnya. Kalau dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, kalau di sini nanti setelah la haula wala quwata illa billah. Nah, sampai di Rukun Yamani kita mengucapkan Allahu Akbar, kemudian berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus hafal semua itu doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat. Tadi jagat disapu sama doa ini karena kebaikan diminta semua ya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nang dunya apik, nang akhirat apik, semuanya kena ini ya. Kegiatan penutup tawaf setelah selesai tawaf menuju belakang makam Ibrahim tadi yang tempatnya makam Ibrahim itu, kemudian membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Sampai di sini itu mutawif masih membimbing terus, jangan khawatir. Termasuk yang di putaran-putaran tawaf itu beliau biasanya posisi di depan, posisi di depan membimbing bacaan bagi para jamaah yang kepingin menirukan. Atau bagi jamaah yang kepingin doa sesuai dengan hajat masing-masing boleh. Atau ada buku yang dari travel Samara itu bisa dibaca itu. Kadang enak baca buku soalnya apa? Itu ada putarannya itu mengikuti dengan doa itu. Nah kadang tolak-tolak ini putaran ketiga atau keempat ya, begitu. Kadang ada tasbih diturunkan 1, 2, mulai putaran sana disebal orang lali gak medukno. Nah, mau kira ya, orang sih model benek, siji, orang ini mana, tangannya ucul, maksud itu kadang bingung begitu. Gue gak lengkap itu ya gak jadi, toh itu nggak sah, ya 7 memang. Jadi kalau memang benar-benar yakin begitu harus ada orang di sampingnya, misalkan tawaf sunnah ya, atau mengikuti mutawif tadi dengan membaca buku itu. Setelah di makam Ibrahim belakangnya kita sholat 2 rakaat di situ. Jadi niat sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Guys begitu saja, niat bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris boleh. Yang nggak boleh bahasa medis. Nanti gimana bahasanya? Jadi awal itu paham segala macam bahasa, nggak usah pusing niatnya apa, ustadznya apa. Kadang orang Indonesia itu bingungnya di situ. Ya. Nanti ketemu sama orang-orang Turki, ya, orang-orang Palestina, orang-orang Pakistan, itu dia di samping kita gini datang surat langsung takbir naik. Ya. Karena dia sudah menganggap apa niat itu hauna, niat itu dalam hati kita. Walau berangkat dari Indonesia, berangkat dari hotel itu sudah memang kita mau sholat jamaah di Masjidil Haram. Nah itu dia sudah datang langsung takbir. Nah orang Indonesia kadang datang lu mulai dicek. Malam ayo bro dengan sedang hati lali aku. Akhirnya gak jadi bingung. Terus niat kalau wiru sholat asar nanti sholat maghrib misalnya karena bahasa Arab malah gak jadi. Ya malah gak jadi. Maka ya hati-hati dengan niat ini. Artinya ya niat bisa dilafatkan bahasa apapun karena Allah paham. Kemudian terutama ya niat itu karena lillah nanti. Karena Allahnya itu di sini gitu loh. Ya bukan
bukan apa ada sebatas di lisan kita. Ya. Makanya kalau ada jabatannya gimana niatnya sholat ini nanti banyak soal rangkaian ibadahnya. Kalau kita menghafal niatnya satu-satu, saya aja tidak hafal kok. Ya saya aja tidak hafal, tapi Allah Maha tahu sudah. Terus begitu saja. Terus sholat sunnah setelah tawaf 2 rakaat. Karena hadisnya juga tidak menyebutkan ini sholat apa namanya, tidak ada. Kalau ada ustaz atau kiai ngomong, oh ini sholat ini ada harus begini. Kalau tidak itu tidak jadi. Menurut saya perlu dipertanyakan. Itu mempersulit ibadah namanya. Karena kita bukan orang Arab semuanya, dan Allah itu menciptakan kita di Indonesia itu juga atas kehendak Allah begitu. Dan urusan ibadah itu Allah tidak mempersulit hambanya. Nah begitu. Ya. Nyampe di habis sholat sunnah 2 rakaat tadi, rakaat pertama itu baca Al-Kafirun. Ya. Ini hadisnya Sahih. Kalau sudah Rasulullah mencontohkan begini, ya harus baca ini. Kemudian rakaat kedua surat Al-Ikhlas atau apa Al-Ikhlas itu? Kulhu. Nah, kulhu ini. Nah, itu di rakaat kedua. Ustaz misalnya aku baca Al-Baqarah ya, kepin pala tambah doa, kepin khusyuk, boleh. Tapi lihat terus mari sa'i sama cik. itu ya. Apa namanya lillahi ma fis samawati. Lihat terus silang kabeh. Bagaimana afdolnya, fadilahnya? Ya tetap Al-Kafirun doa, pahalanya lebih banyak. Apa lebih banyak? Satu, kita taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemudian kedua, kita tidak membuat sendiri-sendiri tata cara beribadah. Jadi itu luar biasa Islam itu. Ada panduan yang betul-betul konkret, ya. Ada kitab yang betul-betul Al-Quran itu sempurna. Berapa ratus ribu, berapa juta penghafal Al-Quran sekarang. Satu ayat saja itu bergulir berbeda, itu sudah ketahuan. Ya. Tapi kebanyakan sudah selesai di sini, kemudian Bismillahirrahmanirrahim menuju ke rukun berikutnya.